Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, kita sama-sama menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Kita harus mematuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah, dan ketika keluar rumah, kita harus memakai masker. Cuci tangan sesering mungkin dengan memakai sabun, dan tidak memegang wajah ketika tangan kita kotor, dan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, atau lebih tepatnya, kita harus di rumah saja. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Setiap manusia pasti memiliki rasa lelah. Apalagi dengan hidup yang penuh dengan drama. Ditambah dengan virus corona. Tetapi, setiap masalah, jangan sampai kita memikirkan masalah tersebut. Seharusnya, kita harus memikirkan solusi dari masalah tersebut. Seperti materi yang akan saya bahas, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning atau disingkat PBL merupakan suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting. Harapannya, siswa mahir dalam memecahkan masalah, memiliki model pembelajaran sendiri dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria, yaitu kompleks, struktur tidak jelas, terbuka, dan autentik. Prinsip model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama ada konsep dasar. Yang pada pembelajaran ini, guru dapat memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran. Kedua, pendefinisian masalah. Dalam fase ini, guru menyampaikan permasalahan dan dalam kelompoknya, siswa melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama, brainstorming, yaitu setiap anggota mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap masalah secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Yang kedua, melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih fokus atau terarah pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, melakukan berbagai tugas dalam kelompok untuk mencari referensi dalam memecahkan permasalahan. Ketiga, pembelajaran mandiri. Masing-masing siswa mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas masalah, misalnya dalam buku atau artikel di perpustakaan, internet, atau guru atau narasumber yang relevan untuk memecahkan masalah. Keempat, pertukaran pengetahuan. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya, siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan. Selanjutnya, peran guru, siswa, dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah. Peran guru sebagai pelatih dalam pembelajaran berbasis masalah. Asking about thinking, bertanya tentang pemikiran, memonitor pembelajaran, probing, menantang siswa untuk berpikir, menjaga agar siswa terlibat, mengatur dinamika kelompok, dan menjaga berlangsungnya proses. Sedangkan peran siswa sebagai problem solver dalam pembelajaran berbasis masalah, yaitu peserta yang aktif, terlibat langsung dalam pembelajaran, dan membangun pembelajaran. Sedangkan peran masalah sebagai awal tantangan dan motivasi dalam pembelajaran berbasis masalah, yaitu menarik untuk dipecahkan, menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan pelajaran yang dipelajari. Selanjutnya, yaitu fase-fase model pembelajaran berbasis masalah. Fase-fase tersebut harus dilalui dalam pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya, fase pertama, mengorientasikan siswa kepada masalah, yaitu guru memberikan masalah yang menarik untuk dipecahkan siswa. Masalah yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Fase kedua, mengorganisasikan siswa. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok, mengarahkan siswa untuk mengidentifikasikan masalah dan mengorganisasikan tugas pembelajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah tersebut. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yaitu mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.
Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu mengarahkan siswa dalam menyiapkan laporan pemecahan masalah, serta berbagai tugas dengan teman. Fase yang terakhir, yaitu fase kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu mengevaluasi pemecahan masalah atau hasil belajar yang telah dipelajari, serta memberikan arahan jika temuan siswa belum sesuai dengan tujuan pembelajarannya.